Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Halik. Saya dari kelas 3F dengan NIM 151421137. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah kurikulum dari tahun 1945 sampai tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dari tahun 1945. Pada tahun 1945 itu, kurikulum itu belum terbentuk dikarenakan masih proses penjajahan Belanda. Indonesia waktu itu dalam proses menuju kemerdekaan. Kurikulum mulai terbentuk pada tahun 1947. Yang dimana kurikulum tahun 1947 itu diberi nama Rencana Pelajaran. Kurikulum ini, yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Bentuk kurikulum ini memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Kelebihan dari kurikulum tahun 1947 ini, yang pertama itu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Baiklah, kita masuk pada kurikulum 1952, Rencana Pelajaran terurai. Yang dimana kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri khusus dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Adapun kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama itu kurikulum ini telah mengarah pada sistem pendidikan nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, kurikulum ini telah menjelaskan materi pelajaran dalam berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa sehingga hasil pelajaran dapat digunakan ketika di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada pengajar dalam mata pelajaran. Kita masuk pada kurikulum 1964. Dalam kurikulum 1964 ini, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Adapun kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, ranah kognitif merupakan kemampuan pada segi keilmuan, ranah efektif merupakan kemampuan pada segi sikap, dan psikomotorik merupakan kemampuan pada keterampilan. Kekurangan dari kurikulum ini, yang pertama kurikulum ini digunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, terkesan masih diwarnai oleh kepentingan tertentu, cenderung mengkondisikan sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang 1945. Kita masuk pada kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila, sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Menurut Zauzik menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Yang pertama itu mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, pendidikan olahraga, berhitung, IPA, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, termasuk ilmu kesehatan. Adapun kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama,
Kurikulum ini dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana setiap komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, sistem pembelajaran di ruangan kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Ketiga, kurikulum ini berupaya mendorong mengembangkan kreativitas dan persaingan kompetitif di antara daerah, sekolah, guru dalam mengembangkan kurikulum. Baik, kita masuk pada kurikulum tahun 1973. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kita masuk pada kurikulum 1975. Dalam kurikulum 1975, materi dan pelajaran dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur dan mengembangkan sistem interaksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Kita akan masuk pada kurikulum 1984. Kelebihan dari kurikulum ini yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakan. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan pelajaran yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang berlangsung yang ditunjukkan dalam peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Kita masuk pada kurikulum tahun 1994. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yang pertama, kurikulum ini berstandar nasional dan memberikan ruang untuk mengembangkan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan masing-masing. Baiklah, kita akan masuk pada kurikulum tahun 1994. Adapun kelebihan yang pertama, kurikulum ini berstandar nasional dan memberikan ruang untuk mengembangkan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, kurikulum tahun 2004. Adapun ciri-ciri dari kurikulum ini yang pertama, menekankan pada capaian kompetensi siswa secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Baiklah, kita akan masuk pada kurikulum tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun kelebihannya yang pertama, tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, sekolah leluasa untuk mengambil peran dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peran dalam masyarakat. Yang ketiga, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam belajar. Selanjutnya, kurikulum tahun 2013. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang selanjutnya, adanya kompetitif yang sesuai dengan tuntunan, fungsi, dan tujuan
pendidikan nasional. Selanjutnya kita akan masuk pada kurikulum prototipe tahun 2022. Kemendikbud telah menyusun kurikulum prototipe ini sebagai bagian daripada kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pengembangan kurikulum prototipe. Yang pertama itu orientasi holistik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi. Bukan konten, kurikulum ini dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah kurikulum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.